Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Bang, Densus itu menangkap tidak mungkin tanpa alat bukti yang cukup. Memang terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkan ini bukan Densus, yang menyimpangkan ini adalah kelompok namanya Mia. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Kalaupun Densus kemudian memerangi, bukan berarti Densus memerangi Islam. Yang membuat masalah tapi yang kena seluruh umat Islam. Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan jamaah itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Ini jelas harus kita bedakan antara Islam dengan oknum Islam yang menunggangi Islam sebagai alat untuk menaklukkan orang lain. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, mengklaim Densus 88 bakal terus beraksi meringkus banyak ulama yang dituding sebagai radikal. Dia menyebut menjelang pemilihan presiden pada 2024 nanti, pasukan anti teror itu akan lebih banyak lagi menangkap para ulama. Dia tidak menyebut secara spesifik ulama siapa saja menjadi target Densus 88 selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa menimpa dirinya. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Saya yakin menjelang 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban lain. Dan bisa juga saya yang kena korban. Kata Anwar Abbas dikutip dari kanal YouTube Realita TV, Kamis 18 November 2021. Saya kira yang nyeret-nyeret ke Islam kan justru abang jadinya. Itu tidak pernah kita identikan dengan Islam. Tidak pernah menyematkan subjek di belakangnya dengan Islam atau primordial apapun. Di sini adalah berdiri sendiri. Artinya begini, kita semua sepakat, mungkin saya yakin termasuk Densus, terrorism has no religion. Jelas. Lebih lanjut, Anwar Abbas mengatakan penangkapan para pemuka agama oleh Densus 88 ini bisa saja memberatkan tugas Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Orang nomor 1 di Republik Indonesia akan dituding mengkriminalisasi ulama. Padahal, kata Anwar, penangkapan yang dilakukan Densus 88 bisa saja tanpa sepengetahuan kepala negara. Saya minta tolonglah pada Densus 88, jangan memberatkan tugas Pak Jokowi. Karena menurut saya, tugas Pak Jokowi sebagai presiden sudah sangat berat. Dia dituduh macam-macam, seperti kriminalisasi ulama. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi tentang hal itu? Saya rasa Pak Jokowi tidak tahu, ujarnya. Anwar meminta Densus 88 untuk berhenti mengkriminalisasi para ulama karena itu bukan perintah Presiden Jokowi. Ia menyarankan Densus 88 agar bisa lebih merangkul masyarakat guna mensukseskan visi misi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu semestinya aparatur negara secara bersama-sama merangkul rakyat untuk mensukseskan visi dari pemerintah dan negara kita, tutupnya. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Lebih lanjut, Anwar Abbas menyoroti tindakan beberapa aparat kepolisian yang terekam kamera melakukan aksi tak terpuji kepada rakyat. Anwar menilai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sangat tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia. Menurutnya, aparat kepolisian tidak berhak melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat karena kedudukan rakyat lebih tinggi daripada siapapun. Jangan tampil karena hanya punya baju khusus, seragam khusus, memperlakukan rakyat tidak seperti rakyat. Jadi yang terjadi di negeri ini bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan orang yang berkuasa. Dan itu tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia, tutupnya. Selain itu, Anwar Abbas meminta Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk menjelaskan kepada publik
terkait penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI dan penceramah Farid Ogbah. Kita meminta Densus 88 agar bisa menjelaskan hal ini sejelas-jelasnya kepada publik, sebab kita juga berkepentingan dengan menjaga nama baik Presiden, kata dia dalam keterangan resminya yang diterima Selasa 16 November 2021. Jadi saya lumayan kaget karena data 88 lebih lengkap. Farid Ogbah tercatat sebagai anggota Islamiyah, organisasi global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Jadi jelas Farid Ogbah ini di kalangan adalah ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak tokoh lintas agama bersatu untuk melawan aksi radikalisme dan Anwar mengutarakan bahwa penangkapan Farid oleh Densus 88 sangat mencengangkan. Pasalnya, Farid dikenalnya sebagai seorang ulama yang anti dengan tindak kekerasan. Pertanyaan saya, tindakan apa yang telah dilakukan oleh Farid Ogbah yang terkait dengan itu? Sebab sepanjang sepengetahuan saya, yang bersangkutan adalah ulama yang anti kekerasan. Tapi kok ditangkap oleh Densus 88? Tanya Anwar. FAO sebagai anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, dan saudara AA itu sebagai pendiri daripada perisai. Lebih lanjut, Anwar Abbas berharap kepada Densus 88 dapat menemui target terlebih dahulu. Hal itu untuk memberikan peringatan dan penjelasan dengan baik bila melihat orang yang tindakannya dicurigai berpotensi mengarah kepada radikalisme. Sehingga mereka akan mengevaluasi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mereka tidak perlu ditangkap seperti sekarang ini, kata Anwar. Di samping itu, Anwar juga berharap Densus 88 mempertimbangkan tindakannya agar tidak berimbas kepada nama baik Presiden Joko Widodo. Sehingga karena yang ditangkap itu adalah ulama, sehingga pemerintahan Jokowi telah dianggap oleh sebagian elemen masyarakat telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Karena memang telah banyak ulama, ustadz, dan dai yang ditangkap, kata dia. Tapi betulkah Jokowi yang telah memerintahkan penangkapan ini? Saya terus terang tidak yakin dan tidak percaya. Saya tidak yakin Presiden Jokowi akan memerintahkan hal itu. Tambahnya, terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Bang, Densus itu menangkap tidak mungkin tanpa alat bukti yang cukup. Memang terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkan ini bukan Densus, yang menyimpangkan ini adalah kelompok namanya Mia. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Kalaupun Densus kemudian memerangi, bukan berarti Densus memerangi Islam. Yang membuat masalah tapi yang kena seluruh umat Islam. Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan jamaah Mia itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Ini jelas harus kita bedakan antara Islam dengan oknum Islam yang menunggangi Islam sebagai alat untuk menaklukkan orang lain. Begitu terjadi kasus di Sragen, anak SMK di bawah saya ngibarin bendera hitam tak kejadian. Ya terjadi di beberapa sekolah nggak mau hormat bendera, mau gitu-gitu itu ya terjadi. Sekarang saya sampaikan dibina kan. Kalau nggak bisa kita ngobrol aja. Perlu nggak sekolah gitu ditutup? Karena argumentasi penolakannya itu pokoknya nggak boleh hormat bendera. Suka atau tidak suka, hanya berada pada garis kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Maka setiap kali saya masuk ke dunia pendidikan saya, Bapak Ibu, setiap kali kami mengalami, saya tanya dulu, Bapak Ibu setuju dengan ini ya? Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, gitu kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda mundur. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas?
Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka?